Semangat pagi sahabat Hermina. Saya dengan Ina, jumpa lagi dalam program kami di podcast Rumah Sakit Hermina. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang mental health atau kesehatan jiwa. Terkadang kita berada di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, atau dimanapun itu, ketika kita mengalami suatu kondisi yang mungkin kita anggap akan menimbulkan masalah atau yang lainnya, secara tidak sadar, kita berada dalam fase tingkat cemas yang sangat berlebihan. Nah, sahabat Hermina, kali ini nih kita akan berbincang dengan salah satu dokter spesialis kesehatan jiwa kita, akan membahas bagaimana menghilangkan rasa cemas yang berlebihan. Oke, hari ini saya bersama dengan Dr. Daniela Satyasari SPKJ yang mungkin kita bisa menyapanya dengan Dr. Daniela. Langsung aja kita sapa ya. Selamat siang, Dokter. Siang. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Baik. Lagi sibuk apa, Dok? Lagi sibuk praktek. Lagi sibuk praktek ya. Bener, lagi sibuk praktek. Cuma kita culik nih ke sini kan buat sedikit sharing aja sama kita. Dokter, tadi di awal aku udah sedikit info gitu kan. Terkadang kita kalau misalkan menghadapi suatu masalah atau kondisi yang kita rasa itu akan menimbulkan masalah, secara nggak langsung kita akan ada rasa cemas yang berlebihan ya, Dok ya. Betul. Nah, sebenarnya faktor apa sih, Dok, yang secara kita nggak sadar tuh bisa menimbulkan Anda tuh dalam fase yang sangat berlebih nih cemasnya? Faktor apa tuh, Dok, biasanya menurut? Oke, ngomongin faktor penyebab suatu masalah kesehatan jiwa atau kecemasan, salah satunya itu kita ngomong ada 3 sih sebenarnya ya. Ada faktor fisik atau biologis, ada faktor psikis, ada faktor juga sosial atau lingkungan nih. Nah, kalau dari fisik sendiri ada faktor genetik, ada penyakit tertentu atau pakai drugs, narkoba itu bisa berpengaruh juga terhadap kecemasan. Lalu kalau kita ngomong faktor psikis, yang kedua ini kita bisa ngomong ada trauma masa lalu, ada faktor kepribadian, ada cara kita menghadapi masalah, itu juga bisa mempengaruhi timbulnya rasa cemas. Yang ketiga faktor lingkungan ya, ada lingkungan tertentu misalnya ada perubahan lingkungan, perubahan pekerjaan, baru pindah kerja atau baru menikah gitu, ada perubahan-perubahan tertentu atau ada stresor, itu bisa menimbulkan kecemasan. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin cemas itu, kalau cemas berlebih ya, kalau kita ada cemas ini kan termasuk emosi ya, kalau kita timbul emosi tertentu salah satunya seperti cemas, itu sebenarnya wajar aja ya. Wajar ya, Dok ya? Wajar aja, ada bisa cemas, sedih, marah gitu, bisa ya. Tapi kalau kita ngomongin berlebihan, nah itu baru yang bahaya ya. Betul. Oke, nah sebenarnya dari yang tadi faktor disebutin, biasanya kan timbul tuh kelihatan ya. Biasanya tuh kalau terlihatnya tuh udah mulai, ini dari 3 faktor yang tadi dokter sebutin nih, sudah mulai terlihat itu biasanya seperti apa kita tuh? Ciri-ciri kita kalau sudah udah mulai masuk cemas nih, yang berlebih gitu. Nah biasanya kalau yang berlebihan itu kalau kita ngerasa ada yang berbeda dengan diri kita ya. Oke. Gitu ya, misalnya kita tahu nih, kita yang paling tahu diri kita. Kalau misalnya kita ngerasa, oh biasanya saya ada perubahan gini, saya cemas tapi hilang sebentar. Kita misalnya cemas 1-2 hari atau beberapa jam hilang, itu wajar. Tapi kalau kita tahu-tahu jadi cemas terus, setiap hari nggak hilang-hilang nih gitu. Apalagi ada gejala-gejala lain, misalnya jadi sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak fokus kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurus rumah tangga lagi. Jadi ada perubahan terhadap aspek-aspek lainnya selain mood kita yang cemas. Nah itu bisa jadi tanda bahwa ini udah berlebihan atau mulai nggak wajar nih. Mulai nggak wajar ya. Atau mungkin muncul salah satu dari yang dokter sebutkan, dan dari salah satu itu sudah menimbulkan masalah lain gitu ya, Dok, kayak misalnya udah nggak fokus nih kerja gitu kan gitu, jadi akibatnya ya kerjaannya terbengkalai atau apa. Nah itu udah mulai salah satu yang kayaknya sudah mulai ada di fase cemas berlebih gitu ya, Dok ya. Nah dari yang udah tadi dokter sebutin, sebenarnya apa sih, Dok, cara kita nih, gimana caranya untuk mengatasi itu tidak terjadi gitu ketika kita menghadapi suatu kondisi yang memang si cemas itu mulai timbul gitu berlebih. Nah kita harus seperti apa, Dok? Nah, kita perlu mengenali juga sebenarnya apa sih penyebab kecemasan kita gitu ya. Kalau kita yang tadi berlebihan, kenapa ya? Misalnya kita coba mencari tahu gitu. Oh, saya ada perubahan apa sih yang baru terjadi akhir-akhir ini? Oh, misalnya ada masalah dengan anak, atau masalah dengan pasangan, atau masalah di kerjaan. Nah, mungkin kita bisa coba beresin dulu itu penyebabnya. Masalah kerjaannya gimana sih beresinnya gitu. Atau mungkin sering kali ini ya, paling sering terjadi adalah orang-orang itu terlalu sibuk mikirin masa lalu
atau masa depan. Nah, misalnya dia mikirin, oh saya masa lalu ada trauma nih, masa lalu gini sampai bikin saya sekarang jadi cemas. Keinget terus yang dulu. Padahal itu kan udah lewat gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Atau kita terlalu mikir ke depan, nanti kalau saya ini nggak berhasil, ini gagal, ini nggak oke, gimana? Nanti saya jadi orang yang gagal, saya adalah orang gagal. Akhirnya pikirannya udah panjang banget gitu ke depan. Nah itu yang perlu dilihat juga apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Kalau kita udah tahu nih, oh saya terlalu banyak mikirin masa depan, artinya kita perlu ingat sama diri, kayak perlu nih fokus sama yang sekarang, jangan terlalu mikirin masa depan atau masa lalu gitu. Kalau ada masalah di sekitar ya kita coba beresin. Oke, nah biasanya kan kadang itu tadi balik dok, kita suka nggak sadar nih, kadang juga mungkin teman menegur nih ya, kayaknya kamu lagi fase cemasnya kok berlebihan banget ya, gitu kan. Kita suka mengklaim enggak kok, biasa aja gitu. Apakah itu sudah menjadi suatu tanda kita harus ke dokter kesehatan jiwa kah, atau ke psikolog kah, atau psikiater lah, atau apa gitu dok? Misalnya temen nih udah ngeliat kayaknya nggak kayak biasanya nih gitu kan, mungkin kadang kita suka nggak sadar nih kan di awal kalau kita tuh udah memang benar-benar cemas, tapi teman kita yang atau keluarga kita yang sehariannya suka ketemu kita selalu bilang kamu kok kayak cemas berlebih nih. Apakah itu udah menjadi salah satu tanda kita harus pergi konsultasi atau bagaimana dok? Atau ada tanda lain yang memang kita harus segera pergi ke dokter gitu? Nah itu tadi kan tanda awal kalau memang kita bisa menyadari ya ada perubahan dalam diri kita. Kalau kitanya nggak aware, nggak sadar ya betul butuh juga bantuan dari orang lain ya. Orang lain ada yang ngingetin kita, tapi kadang-kadang suka denial juga, bilang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, biasa aja kok gitu. Padahal udah gugup gitu, udah nggak jelas gitu kan. Kayak udah naruh ini di mana, kayaknya udah nggak jelas gitu dok ya. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai keluarga atau teman tetap ingetin juga aja. Kita, ya. Sebenarnya itu adalah tanda yang baik juga dari teman, orang udah ngingetin kita, berarti kemungkinan besar memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki nih. Nah kalau teman udah negur gitu ya kita mungkin boleh bisa menilik diri juga ya. Oh mungkin ada sesuatu yang perlu saya perbaiki nih. Kenapa ya? Jadi memang bukan berarti kita harus menolak apa yang dikatakan oleh orang lain gitu ya. Mungkin secara kita nggak sadar ternyata lingkungan sekitar kita bisa menilai itu gitu. Nggak ada salahnya juga kita langsung datang berobat untuk konsultasi. Bukan berarti kayaknya kalau konsultasi itu udah parah gitu, enggak ya dok ya, gitu. Hanya sekedar sharing, mungkin kalau misalkan memang harus ada yang dirubah gitu ya, bisa dirubah gitu ya dok ya. Betul. Nah sebenarnya itu juga ya, kadang-kadang orang berpikir takut nih ke dokter jiwa, takutnya saya gila atau apa. Padahal kadang-kadang kita screening doang atau mau cerita aja, pengen tahu aja, itu boleh, nggak ada masalah, nggak harus sakit dulu kan. Justru mencegah lebih baik kan daripada mengobati gitu ya. Bagus ada yang memperhatikan ya dok ya, kayaknya ngelihat kayaknya udah nggak benar nih, udah nggak beres nih dari diri kita gitu kan. Baik, ada tips singkat apa nih dok untuk sahabat Hermina? Untuk mengatasi kecemasan ya, kita fokus pada saat ini, jangan terlalu terhanyut pada masa lalu atau masa depan. Ingat yang sekarang dulu aja, hadapi yang sekarang. Oke, terima kasih dokter. Jadi pesan untuk hari ini sahabat Hermina di podcast kita, tetap tenang, fokus pada sekarang ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas sharingnya. Tetap ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Thank you.